Salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying Bullying sangat adalah meresahkan banyak menyangkut pihak soal seperti penampilan orang dengan tua. Kan ada tuan. kasus Dan cyberbullying. Nah, untuk bahas lebih detail, Sejak tahun 2011 apakah hingga cyberbullying tahun dan 2015, Bully atau perundungan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah terdapat kasus bully atau perundungan tersebut. Namun, apakah kalian tahu apa saja jenis-jenis bully? Dan apa saja penyebab dan dampak dari tindakan tersebut? Maka dari itu, saya, Cahya Dharma, akan menjabarkan beberapa hal tentang bully. Bully atau perundungan adalah perilaku merendahkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain secara berulang dan dengan niat yang jelas untuk menyakiti, merendahkan, ataupun mengintimidasi targetnya. Beberapa jenis bully atau perundungan yang sering terjadi diantaranya, yang pertama ada perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, yang ketiga perundungan sosial, dan yang keempat, perundungan pada media sosial atau cyberbullying. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cyberbullying atau perundungan pada media sosial. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya cyberbullying. Di antaranya, yang pertama, anonimitas online yang memungkinkan para pelaku untuk bersembunyi. Yang kedua, adanya kemudahan akses ke teknologi dan internet. Yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua. Yang keempat, kebencian atau prasangka. Yang kelima, motif untuk balas dendam. Yang keenam, pengaruh lingkungan online. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran tentang dampak buruknya. Dan yang terakhir, kesenjangan generasi dalam pemahaman teknologi. Cyberbullying dapat dilakukan oleh individu dari berbagai kelompok usia dan kalangan, seperti anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Namun, biasanya anak-anak dan remaja lebih sering terlibat dalam cyberbullying sebab mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan sosial media atau teknologi online. Selain itu, biasanya cyberbullying terjadi karena kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang etika online. Ada beberapa contoh cyberbullying yang sering kita lihat. Di antaranya, yang pertama, penghinaan online dengan cara menggunakan kata-kata kasar, ejekan, atau merendahkan orang lain. Yang kedua, penghinaan rasial atau diskriminatif dengan cara menggunakan kata-kata atau tindakan diskriminatif berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya untuk merendahkan. Yang ketiga, penyebaran rumor palsu. Sosial media seringkali digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau tidak benar tentang seseorang dan berniat untuk merusak reputasinya. Yang keempat, ada penghinaan seksual dengan cara mengirimkan pesan berisikan konten seksual atau pelecehan kepada seseorang dengan tujuan untuk merendahkan. Yang kelima, ada penghinaan terhadap penampilan fisik atau biasa kita sebut dengan body shaming. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menghina fisik seseorang atau mengkritiknya secara berlebihan dan mengarahkan ke hal yang negatif. Yang keenam, ada peniruan atau pencurian identitas. Biasanya para pelaku membuat akun palsu dan mencuri data seseorang untuk disalahgunakan. Yang ketujuh, ada trolling. Trolling sendiri memiliki makna membanjiri seseorang dengan komentar negatif yang sangat mengganggu. Yang kedelapan, ada doxing dengan cara menyebarkan konten atau data seseorang melalui media sosial secara ilegal atau tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Dan yang kesembilan, pengucilan online. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara memojokkan atau mengucilkan seseorang melalui dunia maya. Cyberbullying memiliki beberapa dampak yang sangat berpengaruh kepada korbannya, seperti yang pertama, stres, depresi, dan rendah diri. Yang kedua, isolasi sosial dan gangguan tidur. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik. Yang keempat, kecanduan media sosial. Yang kelima, perubahan perilaku. Dan yang terakhir, risiko tindakan ekstrim seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Kita dapat mencegah cyberbullying dengan beberapa cara, seperti
Ajari anak-anak tentang etika online dan dampak cyberbullying, awasi aktivitas online anak-anak, setel privasi profil online, anjurkan melaporkan cyberbullying, ajarkan cara menghentikan komunikasi merugikan, lindungi informasi pribadi, contohkan perilaku positif online, ajari keterampilan pengelolaan emosi dan komunikasi, dukung inisiatif komunitas untuk menciptakan lingkungan online yang aman, dan yang terakhir, melakukan konsekuensi hukuman untuk pelaku cyberbullying sesuai dengan hukum atau kebijakan. Karena banyaknya dampak negatif dari cyberbullying, marilah kita bersama-sama menjaga sikap baik di dunia maya. Ingat, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang baik, bukan untuk menyakiti orang lain. Ayo, hentikan cyberbullying dan jadikan dunia maya sebagai tempat yang lebih positif.